Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia hewan-hewan yang memiliki makna penting dalam ajaran Islam, di mana mereka dihormati dan dilarang untuk dibunuh. Seperti yang kita ketahui, Islam menganut prinsip penghormatan terhadap ciptaan Allah, termasuk makhluk-makhluk hidup di dunia ini. Mari kita simak 5 hewan yang dihargai dalam Islam dan dilarang untuk dibunuh. Yang pertama, burung hudhud. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung hudhud memiliki peran penting dalam menemukan tempat Sabah, suatu negeri yang kaya raya. Kehadirannya sebagai utusan, Nabi Sulaiman memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan dan kecerdasan dalam memahami tanda-tanda alam. Oleh karena itu, Islam melarang membunuh burung hudhud sebagai simbol penghormatan terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan. Yang kedua, lebah. Al-Quran secara khusus menyebutkan lebah dalam surat An-Nahl ayat 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Lebah sebagai makhluk yang menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Lebah juga dikenal memiliki sistem sosial yang kompleks dan kerjasama yang erat dalam proses mengumpulkan nektar dan membuat madu. Oleh karena itu, dalam Islam, lebah dihormati dan dilarang untuk dibunuh, sebagai bentuk apresiasi terhadap manfaat yang dihasilkannya. Yang ketiga, kucing. Dalam ajaran Islam, kucing dianggap sebagai hewan yang diridai oleh Allah. Nabi Muhammad sendiri menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap kucing, bahkan memberikan contoh nyata bahwa menyiksa atau membahayakan kucing adalah perbuatan yang tercela. Ada banyak hadis yang menekankan pentingnya merawat dan menghormati kucing sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya, tidak diberinya makan dan dia tidak membiarkannya mencari makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, laba-laba di Gua Sur. Dalam peristiwa persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur saat hijrah ke Madinah, ada kisah menarik tentang laba-laba yang membuat sarang di mulut gua. Meskipun laba-laba mungkin dianggap sebagai hewan biasa, dalam konteks ini, laba-laba dihormati karena membantu menyembunyikan keberadaan Nabi dan Abu Bakar dari penganiayaan. Hal ini mengajarkan bahwa setiap makhluk, bahkan yang dianggap kecil, memiliki peran dan nilai dalam ciptaan Allah. Yang kelima, semut di Gua Samud. Kisah Nabi Daud alaihi salam dan tentaranya yang terdiri dari semut di Gua Samud merupakan contoh lain tentang keajaiban ciptaan Allah. Semut memiliki peran penting dalam membantu Nabi Daud untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Allah. Cerita ini mengilustrasikan bahwa semua makhluk memiliki tujuan dan peran yang harus dihormati. Dalam Islam, penghormatan terhadap hewan-hewan ini adalah cermin dari kebijaksanaan Allah dalam menciptakan berbagai makhluk dengan berbagai tujuan dan manfaat. Melalui larangan untuk membunuh hewan-hewan ini, Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati setiap makhluk hidup sebagai tanda penghargaan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat-sahabat, 5 hewan yang dihormati dan dilarang dibunuh dalam ajaran Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari ajaran ini untuk lebih menghormati dan menjaga keberadaan makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik dengan konten yang bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.